Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang patofisiologi hipertensi dan juga sistem renin-angiotensin. Untuk yang pertama ini kita akan membahas dulu tentang patofisiologi hipertensi. Nah, pada saat peningkatan curah jantung dan juga tahanan perifer ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini terdapat ada 6 faktor yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah atau yang biasa disebut dengan hipertensi. Untuk faktor yang pertama itu ada asupan garam yang berlebihan, yang kedua jumlah nefron yang berkurang, yang ketiga stres, keempat perubahan genetis, yang kelima obesitas, yang keenam bahan-bahan yang berasal dari endotel. Untuk faktor yang pertama itu ada asupan garam yang berlebihan. Pola asupan garam yang berlebihan atau konsumsi natrium yang berlebihan menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat. Meningkatnya volume cairan tersebut menyebabkan meningkatnya volume darah. Inilah yang menyebabkan timbulnya hipertensi. Untuk faktor yang kedua itu ada jumlah nefron yang berkurang. Jumlah nefron yang berkurang menyebabkan terjadinya penurunan permukaan filtrasi sehingga mengakibatkan terjadinya retensi natrium ginjal atau penurunan fungsi ginjal sehingga mengakibatkan peningkatan volume cairan dan mengakibatkan pula peningkatan pada preload. Apa itu preload? Preload itu adalah jumlah darah yang kembali dari sistem vena ke jantung. Nah, inilah yang mengakibatkan juga terjadinya hipertensi. Nah, untuk faktor yang ketiga itu ada stres. Stres itu diakibatkan oleh aktivitas berlebihan dari saraf. Saraf di sini adalah saraf simpatis, yaitu karena terjadinya overaktivitas pada saraf simpatis mengakibatkan penurunan permukaan filtrasi. Nah, di sini renin-angiotensinnya juga berlebihan. Kenapa? Karena renin-angiotensin ini dipengaruhi oleh saraf simpatis. Karena tadi saraf simpatisnya overaktif sehingga mengakibatkan renin-angiotensinnya juga berlebihan. Berlebihnya angiotensin ini mengakibatkan terjadinya kontriksi fungsional dan juga hipertrofi struktural. Konstriksi fungsional ini yang mengatur tekanan darah, sedangkan hipertrofi struktural dia merupakan penebalan struktural. Nah, penebalan yang terjadi di sini adalah penebalan massa pada ventrikel kiri, jantung. Ini mengakibatkan kenaikan konstriksi vena dan juga mengakibatkan kenaikan jumlah darah yang kembali dari sistem vena ke jantung. Nah, itu juga lah yang menyebabkan terjadinya hipertensi, stres. Nah, untuk faktor yang keempat ini ada perubahan genetis. Semakin bertambahnya usia, penyebab adanya perubahan fisiologi dalam tubuh seperti penebalan dinding arteri. Nih, karena umur sudah tua, terjadilah perubahan membran sel yang mengakibatkan perubahan pada fisiologi di dalam tubuh, yang mana adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan tubuh, pada lapisan otot, serta kurangnya sensitivitas baroreseptor, yaitu pengatur tekanan darah. Nih, konstriksi fungsionalnya juga menurun. Inilah yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, selanjutnya untuk faktor yang kelima itu ada obesitas. Obesitas perubahan fisiologi seperti kelebihan berat badan berhubungan dengan tekanan darah, yaitu terjadinya resistensi insulin dan hiperinsulinemia, serta terjadinya perubahan fisik pada ginjal. Nah, untuk poin yang terakhir ini ada bahan-bahan yang berasal dari endotel. Apa sih bahan-bahan yang berasal dari endotel itu? Yaitu berupa peptida besar yang terdiri dari 21 asam amino. Nah, kenapa sih bahan endotel ini dapat menyebabkan hipertensi? Nah, kerusakan bahan endotel
pada tahap kronis dapat mengakibatkan berkurangnya elastisitas pembuluh darah sehingga meningkatkan resistensi pembuluh perifer. Nah, disfungsi endotel ini menyebabkan proses proliferatif di dinding arteri yang akan berkembang menjadi plak. Dia akan berkembang menjadi plak yang akan menyebabkan terjadinya penebalan intima pembuluh darah. Nah, inilah yang juga dapat menyebabkan hipertensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem renin-angiotensin. Renin-angiotensin ini dia menurunkan tekanan darah dan juga menurunkan volume cairan. Nah, kenapa sih renin-angiotensin ini dapat mengakibatkan hipertensi? Ini terjadi karena terbentuknya angiotensin 2. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih mekanisme terbentuknya angiotensin 2 ini sehingga mengakibatkan terjadinya hipertensi. Yang pertama, darah dia mengandung angiotensinogen yang mana dia diproduksi di hati. Dan renin dia diproduksi di ginjal. Nanti renin dan angiotensinogen ini akan bekerja sama membentuk angiotensin 1. ACE yang ada di paru-paru dia akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang memiliki peran kunci dalam menaikkan tekanan darah. Angiotensin 2 nanti dia bekerja pada kelenjar adrenal untuk merangsang pelepasan aldosteron. Aldosteron ini merupakan hormon steroid yang memiliki peran penting pada ginjal untuk mengatur volume cairan ekstraseluler. Aldosteron akan mengurangi garam dengan cara mereabsorpsikannya dari tubulus ginjal. Nih, aldosteron bekerja pada ginjal untuk merangsang reabsorpsi garam dan air. Nah, naiknya konsentrasi garam akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya hipertensi.